Udah? Mbak Zahida? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah teman-teman, pada hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran KKA. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan salah satu submateri dari coaching dan kecerdasan artifisial, yaitu berpikir komputasional. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong untuk ketua kelas, Mas Rehan, bisa memimpin doa. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Alhamdulillah, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memberi doa pada hari ini. Selanjutnya saya cek kehadiran pengunjung dulu. Abdi Mata, Aisyah Kaisani, Asifa Almaira, Raihan, Revani, Farhan, Zahir Rasmi, Zahira. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya teman-teman pada pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, karena kita hari ini akan belajar terkait dengan berpikir komputasional. Untuk yang pertama, di sini ada capaian pembelajaran yang akan teman-teman capai pada pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami dan menerapkan konsep berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, dalam menyelesaikan masalah secara logis, sistematis, efisien, melalui kegiatan analisis dan praktik coding sederhana. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, teman-teman nanti bisa menjelaskan pengertian berpikir komputasional dan 4 komponennya. Yang kedua, mengidentifikasi contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan langkah berpikir komputasional untuk memecahkan masalah sederhana. Yang keempat, nanti teman-teman akan dibentuk menjadi beberapa kelompok, yang mana nanti teman-teman akan menunjukkan sikap kreatif, kolaboratif, dan bertanggung jawab dalam kegiatan kelompok berbasis teknologi. Oke, sebelum saya lanjutkan terkait dengan berpikir komputasional, kira-kira dari teman-teman apakah ada yang sudah membaca di LKS ya, karena materinya ada di LKS. Untuk yang Ikhwan dulu, berpikir komputasional menurut yang Ikhwan, ada yang bisa? Oke, Mas Indra, silakan. Mas Indra, apa berpikir komputasional? Mendapatkan atau pemecahan masalah yang menghubungkan cara berpikir logis, sistematis, dan kreatif itu yang digunakan dalam ilmu komputer. Oke, terima kasih untuk Mas Indra. Silakan bisa ambil satu. Ya. Oke, dari yang Ahmad kita coba. Oke, Mbak Asmi silakan. Oke, terima kasih Mbak Asmi, bisa ambil. Oke, nah dari teman kalian, Nibra sama Asmi ya tadi sudah menyampaikan terkait dengan berpikir komputasional. Dan di sini pengertian dari berpikir komputasional yang pertama yaitu berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah yang dapat diterapkan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pemrograman komputer. Dengan berpikir komputasional, seseorang tidak hanya menggunakan komputer untuk mencari solusi, tetapi berpikir seperti komputer dalam menyusun langkah-langkah yang efisien dan terstruktur. Ini adalah definisi dari berpikir komputasional.
Oke, untuk selanjutnya, nah sesuai dengan tujuan pembelajaran pada hari ini teman-teman, berpikir komputasional memiliki 4 komponen utama, yaitu yang pertama dekomposisi, yaitu memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Contohnya di sini, untuk membuat robot berjalan, kita bisa memecah menjadi langkah yang pertama, mengatur arah gerak, yang kedua, mengatur kecepatan, kemudian yang ketiga adalah menjaga keseimbangan. Itu komponen yang pertama. Nah, komponen yang selanjutnya, apakah ada yang sudah tahu? Oke, belum, kita lanjutkan. Komponen yang kedua yaitu pengenalan pola. Mengenali kesamaan antara pola dari berbagai permasalahan yang pernah dihadapi. Contohnya itu saat membuat animasi teman-teman, pola gerak, bola memantul selalu sama, yaitu naik dan turun. Jadi bisa digunakan berulang kali dalam pembuatan kode. Nah, masih ada sisa 2 nih, komponen utama berpikir komputasional. Salah satunya yaitu ada abstraksi. Ada yang tahu abstraksi itu apa? Oke, Mas Soaib, abstraksi itu apa Mas Soaib? Abstraksi adalah penyederhanaan suatu masalah dengan cara menyeleksi dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mengabaikan istilah yang tidak relevan agar masalah bisa diselesaikan. Oke, terima kasih Mas Soaib. Ya, silakan bisa ambil. Tadi yang disampaikan teman kalian, abstraksi yaitu mencari informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Contohnya, saat menggambar peta sekolah, kita hanya menggambarkan posisi bangun utama, bukan setiap daun di pohon. Itu terkait dengan abstraksi. Kemudian untuk komponen utama berpikir komputasional yang terakhir, yaitu terkait dengan algoritma. Mungkin teman-teman nggak asing ya dengan algoritma. Ada yang tahu? Oke, Mas Haikal, algoritma itu apa? Algoritma adalah serangkaian langkah atau proses yang disusun secara logis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai hasil tertentu. Oke, algoritma itu komponen utama yang terakhir, menyusun langkah-langkah terurut untuk menyelesaikan suatu masalah. Di sini contohnya langkah mencuci tangan. Yang pertama basahi tangan, beri sabun. Yang ketiga gosok telapak dan punggung tangan. Yang keempat bilas dengan air. Yang kelima baru teman-teman keringkan. Ini berpikir secara algoritma. Kemudian silakan bisa disimak video terkait dengan apa itu komputasional. Thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membuat studi, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu
juga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti perencanaan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menuju panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada 1 tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari 1 pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urut. Oke, cukup ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita buat kelompok-kelompok kecil untuk ya ikut kita menjadi 2 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Untuk kelompok yang pertama, berarti kelompoknya Haikal ya. Kelompoknya Haikal, tema merencanakan kegiatan sekolah. Temanya adalah merencanakan kegiatan sekolah. Kemudian untuk kelompok 2 terkait dengan menanam dan merawat tanaman. Kelompok 3, kelompoknya Asli, terkait dengan mengatur keuangan jajan harian. Yaitu kelompok 4, kelompoknya Sani, temanya menyiapkan sarapan sehat. Ya, kelompoknya Sani menyiapkan sarapan sehat. Berarti kelompok 1, kelompoknya Haikal itu tadi merencanakan kegiatan di sekolah. Kemudian kelompoknya Rehan dan teman-teman menanam dan merawat tanaman.
dekomposisi, terus abstraksi, pengenalan pola, dan yang terakhir algoritma. Dari tema-tema itu, silakan teman-teman kelompokkan kira-kira kalau saya merencanakan pergi ke sekolah, dekomposisinya itu apa, algoritmanya apa, pengenalan polanya itu apa, gitu ya. Silakan bisa diskusikan dengan kelompok kalian, ditulis di buku kira-kira dari 4 komponen dari setiap tema kelompok, kira-kira itu apa saja yang harus teman-teman siapkan. Bagian apa? Keuangan dan sehat, komposisi berarti apa? Teman-teman harus memecah keperluan dan jangan memecah. Sudah selesai ya teman-teman? Oke, cukup ya. Saya lanjutkan teman-teman terkait dengan berpikir komputasional. Nah, di sini teman-teman sudah memiliki 4 tema yang berbeda setiap kelompoknya. Nah, penerapan berpikir komputasional tidak hanya digunakan dalam dunia pemrograman, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh penerapannya yaitu yang pertama, membuat jadwal kegiatan harian agar lebih efisien. Itu algoritmanya. Kemudian, menyusun strategi permainan. Itu menggunakan pengenalan pola dan dekomposisi. Yang ketiga, membuat program sederhana di video blog untuk animasi atau capture. Yang tadi sudah kita bagi kelompok ya. Untuk kelompok 1, Mas Haikal terkait dengan ya, merancang kegiatan sekolah. Kemudian kelompok 2, Rehan tentang apa? Menanam dan merawat tanaman. Kelompok 3, Mbak Azmi tentang apa? Oke, mengatur keuangan jajan teman-teman. Kelompok 4 terakhir sekali tentang menyiapkan sarapan sehat. Oke, karena teman-teman semuanya sudah berdiskusi dalam kelompoknya, saya minta perwakilan kelompok Ikhwan maupun Akbar ya. Kita mulai dulu dari kelompok yang Ikhwan ya. Kelompoknya Mas Rehan, Farhan sama. Yuk, silakan bisa disampaikan. Boleh membawa buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang video profesional pengenalan tanaman.
yang lebih kecil dan sederhana. Kaji dalam menanam dan merawat tanaman, terapung prinsip-prinsip dan praktik-praktik dasar dan esensial untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal dan berkelanjutan. Sudah? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, belum ada yang ditanyakan. Silakan bisa ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa ambil. Next, selanjutnya kelompok akhwat. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan contoh perpindahan komputasional dengan tema menyiapkan sarapan sehat. Silakan, dilanjutkan. Jadi berpikir komputasional itu kan memiliki 4 langkah. Yang pertama dekomposisi, pola, abstraksi, terus algoritma. Untuk dekomposisinya itu contohnya menentukan umum, menyiapkan bahan, memasak atau meracik makanan, menyajikan, membersihkan peralatan. Terus ini kan ya dipecah-pecah masalahnya. Kalau dipecah-pecah kayak gini semuanya jadi lebih gampang buat dilakukan. Polanya itu ini adalah kegiatan yang berulang setiap hari di pagi hari. Abstraksi mengambil ini penting. Abstraksi berarti mengambil hal-hal yang penting saja. Kita tidak perlu memikirkan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, yang penting dari sarapan sehat adalah nutrisi, kebersihan, dan kemudahan dibuat. Detail seperti warna piring atau bentuk sendok tidak perlu dipikirkan. Selanjutnya ada algoritma. Algoritma itu langkah-langkah yang terus. Jadi di sini kita harus menemukan langkah-langkah sistematis mulai dari perencanaan mengusahakan dengan seimbang, persiapan bahan, memasak, baru mengumpul. Jadi itu cara berpikir komputasional mengerjakan sarapan sehat. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih Mbak. Silakan diambil. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah mewakili teman-temannya ya. Dan untuk selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan ya teman-teman. Berpikir komputasional itu bukan hanya tentang komputer, tapi tentang cara berpikir cerdas untuk memecahkan masalah secara terstruktur dan kreatif. Ini adalah kesimpulan berpikir komputasional KBR hari ini. Nah, di sini mungkin saya menyampaikan kata-kata dari Ibu David ya. Teknologi itu perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru. Jadi bukan hanya guru tapi juga teman-teman. Karena ini adalah pena dan kertas zaman ini. Dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Jadi berpikir komputasional itu adalah dasar teman-teman sebelum belajar terkait dengan coding dan AI.